rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi semuanya jamaah, semangat ya hari ini. Ibu-ibu di studio apa kabar semuanya? Siapa yang udah punya anak, punya cucu, angkat tangan. Coba saya pengen tahu, sayang nggak sama anaknya? Sayang. Sayang nggak sama cucunya? Sayang. Siapa di sini yang mengasihi, memberikan ASI sampai 2 tahun, angkat tangan. Rasanya mengasihi gimana coba? Luar biasa. Luar biasa ya kan. Bayangin gak Bu kalau anak yang kita jaga, kita rawat, kita gendong-gendong terus, dia melihat mata kita dari kecil gitu ya sampai besar. Tiba-tiba subhanallah udah bisa ngomong nih. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ngomongnya gini, mama kalau aku pulang duluan mama jangan nangis ya. Gimana perasaannya ibu-ibu? Krenyes banget rasanya karena masalah paling besar salah satunya adalah kehilangan anak, bener nggak? Itu rasanya kayak bukannya kita nggak sedih kehilangan orang tua, tapi paling nggak kayaknya tuh mentalnya lebih gimana gitu. Saya kehilangan kakak saya aja almarhum tuh rasanya down banget. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah kalau aku pulang duluan mama jangan nangis ya. Nah sebelum kita belajar nih sama guru-guru kita ada Ustadz Bani, Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Subhanallah Ustadz Syam, Subuh-subuh. Subuh-subuh nonton beginian. Makanya lah, bangun tidur langsung berkaca-kaca. Makanya doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang telah menghidupkan lagi setelah kematian kami. Doa bangun tidur, makanya tidur. doanya seperti itu. Iya. Nah kalau misalnya kita sebagai orang tua ya, orang tua di sana yang mendapatkan musibah seperti itu, menangis meratapi kuburannya, apakah anaknya maaf akan mendapatkan siksa kubur? Atau ketika kita berteriak, anak itu juga Allah izinkan untuk mendengar suara kita, gimana sih dalam pandangan Islam Montausiahnya? Terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Ustadz Bani, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allahumma rahamna bil Quran. Sesungguhnya setelah dicabut rohnya seseorang maka dia wafat, dan ketika dia sudah menjadi jenazah maka dimasukkanlah ia ke dalam kuburnya. Namun sejatinya ada dinding pemisah yang disebut dengan barzakh. Maka dinding pemisah ini adalah hak prerogatifnya Allah. Bisa jadi Allah membatasi betul pendengaran, penglihatan, sehingga yang berada di dalam alam barzakh tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui apapun itu. Tapi ternyata kadangkala Allah juga membukakan sehingga yang di dalam alam barzakh bisa mendengar yang ada di dunia, yang ada di alam barzakh bisa melihat yang ada di dunia. Termasuk kalau pertanyaannya selepas wafatnya seorang anak, jikalau ada seorang ibu atau ayah yang sampai meratapi menangis di kuburannya, sang anak bisa mendengar tangisan tersebut, maka terserah Allah, kuasanya Allah jikalau Allah mengizinkan sang anak untuk mendengarkannya. Tapi sesungguhnya yang terekam di dalam Al-Quran justru teriakannya orang yang berada di dalam kuburnya. Teriakan apa? Teriakan pengen kembali lagi beramal soleh.
Termasuk teriakan siapa? Teriakan seorang suami juga kalau membuat istrinya meratap ketika dia meninggal dunia. Kenapa? Karena kurang memahamkan kepada istri bahwa yang maha memberi rezeki adalah Allah, bukan suami. Yang maha memberi rezeki adalah Allah, bukan orang tua. Tapi kalau anak yang duluan, anak yang berada dalam barzakh, orang tua menangis sangat wajar. Tapi yang tidak wajar adalah ketika menyalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu yang terasa sekali ketika kehilangan anaknya, dia datang ke kuburannya, lalu dia seakan-akan anaknya masih hidup, dia berbicara dengan anaknya, arwah anaknya, ruh anaknya, maka sangat biasa sekali, sangat wajar sekali. Kenapa? Namanya manusia mesti merasa kehilangan ketika dia ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Anak tidak mendapatkan siksa, tidak ada orang yang disiksa karena dosanya orang lain. Subhanallah, itu jawabannya ya. Betul. Berarti memang secara psikologi menangis di Islam dibolehkan. Sangat Gak dibolehkan. apa-apa, nggak boleh nangis, tahan, nggak boleh nangis, jangan cengeng, nggak gitu, boleh. Berbicara ketika dia menangis pun selama dia berbicaranya adalah tetap memuji Allah, tidak menyalahkan takdirnya Allah. Tapi dalam kadar yang wajar. Betul. Baik, jazakallah khair. Ustaz Iya. Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, kita lanjut lagi mau belajar langsung sama Ustadz Bani. Assalamualaikum Ustadz Bani, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Iya. Alhamdulillah. Ustadz, ini kadang-kadang anak tuh karena mereka polos gitu ya, mereka justru lebih tenang dalam menghadapi segala hal gitu. Mereka melihat dunia tuh masih hitam dan putih gitu. Kalau anak bilang seperti itu apa salah Ustadz? Kayak ngomong, mama jangan nangis ya kalau aku pergi duluan gitu. Salah gak sih anak untuk menenangkan hati orang tua seperti itu, boleh atau enggak? Mohon tausiahnya. InsyaAllah mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mbak Caca dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Jangankan dia berbicara, kalau saya pulang duluan mama jangan menangis ya. Kata-kata itu memang luar biasa berat. Bahkan anak kami misalnya dulu dia berkata begini, Abi aku akan meninggal ya. Kata-kata itu saja itu sudah menyayat hati orang tua. Betapa luar biasa ya kita kehilangan orang yang kita cintai, apalagi itu anak, Masya Allah sangat berat. Dan kata-kata anak misalnya menenangkan orang tua ya tidak berdosa. Itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang nggak apa-apa gitu. Tapi meskipun begitu, kita sebagai orang tua tetap hati itu akan merasa sedih. Hati itu akan merasa berat. Begitu luar biasa. Kata-kata itu nggak usah keluar saja. Dia dengan tatapan polosnya saja kita sudah menangis orang tua. Karena itu Allah katakan di dalam surat Hud ayat 9, 10 dan 11. Allah katakan walain adzaqnal insana rahmatan minna tsumma lanaza'naha. Jika kami berikan kepada manusia nikmat, anak, orang tua, jabatan, kekayaan dan seterusnya, tsumma lanaza'naha, kemudian kami cabut itu. Allah menyebutnya dengan naza'a. Naza' itu mencabut sesuatu yang sangat keras menempel. Kita sayang dengan anak, dengan pasangan orang tua, rasa sayang itu sudah sedemikian kuat. Maka ketika diambil oleh Allah itu seperti paku yang dicabut luar biasa. Maka Allah menyebutnya naza'a, mencabut dengan kuat, bukan melepas. Kalau lepas khala'a, maka itu begitu luar biasa berat. Kayaknya di dunia ini cuman Sayyidatu Fatimah Az-Zahra yang begitu dikatakan oleh Nabi SAW, nggak usah sedih karena besok orang yang pertama menyusul setelah aku meninggal adalah engkau. Lalu beliau tersenyum. Kita kayaknya kalau misalnya orang tua sedang sakratul maut, kita sedih terus kata orang tua, jangan nangis nak, besok setelah mama pulang kau yang pertama kali nyusul. Kira-kira senyum atau nangis? Takut jadinya, Takut, ya. subhanallah. Ibu kalau meninggal aja nggak usah ngajak-ngajak. Ya, subhanallah, Ustadz Bani afwan, sekali afwan. Kehilangan anak itu sakit banget ya Ustadz. Insya Allah luar biasa ya. Mungkin buat jamaah yang ada di rumah belum tahu kalau afwan, saya boleh sedikit cerita Ustadz. Ustadz Bani itu kehilangan seorang anak laki-lakinya ya. Betul ya. Usia berapa Ustadz? 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Saya tahu ketika sakitnya sudah berobat, sakit lagi dan qadarullah. Allah Wah, sayang. subhanallah itu insya Allah, tapi buat orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, insya Allah nanti ketemu di telaga ini ya Ustadz ya.
Ya Allah, amin, amin, amin ya Hah? Rabbal alamin. Ketemu di telaga apa Ustadz namanya? Al-Kautsar. Telaga Kausar ya. Amin, Dan amin. kemudian mereka ini yang belum memiliki dosa, belum dihisap gitu ya. Mereka dirawat oleh Nabi Ibrahim. alaihissalam. Masya Allah, jadi anak Ustadz Bani sekarang lagi sama Nabi Ibrahim. Amin, amin ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani yang sehat, yang kuat insya Amin, amin. Allah. Jazakallah Iya, iya. khair. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu dong. Aduh, mau ngomongnya, maaf ya Ustadz Bani ya, aku jadi mengungkit sedikit nih. Karena Ustadz Bani kehilangan satu anak, sedih banget. Baginda Rasul 9 anak. Betul nggak? Berapa? Nabi itu punya 7 Oh anak. 7 anak. Yang meninggal? 3. Subhanallah. Nah, Tapi itu, 6-6-nya itu meninggal lebih dahulu daripada Nabi. oh gitu. 3 yang masih kecil, 3 yang udah gede. Subhanallah, ntar kita bahas tentang itu lagi ya. Tapi Ustadz Maulana, kalau Afwan, suami ditinggal istri disebutnya duda. Oh iya. Afwan. Maaf Ustadz, ini kan mau belajar. Kalau istri ditinggal suami, janda. Afwan nih, maaf ya. Nah, kalau anak ditinggal bapaknya disebutnya yatim. anak ditinggal Bapak yatim. Anak ditinggal ibunya piatu. Piatu. Kalau orang tua ditinggal anaknya sebutannya apa Ustadz? Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah